Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa di mana PT Sariguna Prima Tirta Tbk atau Cleo resmi dirikan anak perusahaan baru PT Stup Segarkan Indonesia atau SSI. Pendirian anak usaha bertujuan untuk menunjang upaya dalam melakukan ekspansi dalam kegiatan usaha dalam produk es. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Sariguna Prima Tirta Tbk atau Cleo resmi mendirikan anak perusahaan baru dengan nama PT Stup Segarkan Indonesia atau SSI di 7 Juni 2024 bergerak di bidang produksi es yang mencakup kegiatan produksi dan distribusi air es untuk kebutuhan pendinginan dan kebutuhan makanan atau minuman. Sebesar 99,98% saham PT Stup Segarkan Indonesia dimiliki oleh Cleo, sebesar 0,02% dimiliki oleh PT Bameroka Unity Abadi. Dalam pendirian anak usaha baru ini, Cleo menetapkan modal dasar sebesar 10 miliar rupiah dengan setoran awal 5 miliar rupiah. Direktur PT Sariguna Prima Tirta Tbk atau Cleo, Lukas Setio Wongso mengatakan, pendirian anak usaha bertujuan untuk menunjang upaya dalam melakukan ekspansi dalam kegiatan usaha dalam produk es. Di tengah ekspansi yang dilakukan dari sisi kinerja, Cleo berhasil membukukan laba bersih konsolidasian 115,3 miliar rupiah, meningkat 92,5% dibandingkan periode yang sama di 2023 sebesar 59,9 miliar rupiah. Peningkatan laba tersebut sejalan dengan perolehan penjualan konsolidasian mencapai 626,5 miliar rupiah, meningkat 38% dari kuartal yang sama tahun sebelumnya di 455,4 miliar rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Dari perkembangan sisi fundamental, pemirsa, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan teknikal saham Cleo di sepanjang perdagangan hari ini, di mana tekanan terhadap indeks harga saham gabungan masih terus berlanjut. Di mana di sepanjang perdagangan hari ini, Cleo mengalami penguatan yang cukup signifikan, dan di beberapa menit jelang penutupan sesi kedua hari ini, penguatannya masih di atas 5%. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham Cleo di sepanjang perdagangan hari ini, di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan dan juga di tengah aksi korporasi yang akan dilakukan oleh perseroan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 1210, di mana posisi pembukaan ini bersifat flat, pemirsa, karena posisi 12.10 sama dengan penutupan perdagangan hari sebelumnya. Beberapa menit pasca pembukaan, saham Cleo sempat berada di zona merah di 11.90, kemudian berbalik kembali ke zona hijau 12.50 hingga menyentuh ke level tertingginya di sepanjang perdagangan hari ini. Di sesi pertama, maksud kami di 12.75, pada penutupan sesi pertama penguatan lebih ke arah terbatas di 12.60 dan level yang sama di 12.60 pembukaan sesi kedua. Secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini kami akan sampaikan update-nya. Penguatan masih terus berlanjut di sepanjang pembukaan sesi kedua, bahkan Cleo sempat menyentuh ke level tertingginya hari ini di 12.90 dan level ini tidak jauh berbeda dengan level all-time high yang pernah sebelum dicapainya di level 1.300-an, pemirsa. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham Cleo di beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda, lebih cenderung mengalami penguatan yang cukup signifikan, pemirsa. Kita ke grafis selanjutnya di perdagangan Desember, ini masih bergerak di bawah level 1000-an, tepatnya di 635, menguat ke level 700, awal Februari kembali melemah ke 600-an, Maret dan April lebih bergerak rata-rata di level 700-an, pemirsa. Namun di 2 Mei sudah menembus di atas level 1000-an, bahkan di 4 Juni menyentuh ke level tertingginya di 1385 dan pembukaan sesi kedua hari ini di 1260. Setelah menyentuh 1385, saham Cleo sempat mengalami tekanan, namun posisi saat ini mencoba untuk bangkit kembali, khusus pada perdagangan hari ini menguat di atas 5%. Nah, bagaimana dari sisi valuasi, pemirsa? Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat dari beberapa indikator yang ada. Kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya atau PER-nya berada di kisaran 33,51 kali, kemudian PSR-nya di 6,03 kali, PBV-nya berada di kisaran 9,56 kali, dan PCFR-nya di 30,16 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.